Gue beatmaker. Gue rapper nggak? Karena pendewasaan musik mungkin. Dengar sendiri aja deh, biar musik yang menjelaskan. Karena kita sudah emang kayak teman dari dulu aja. Jadi ya. Benang merahnya judul album itu sendiri sih. Kayak Gondes. iya, Gondes tuh kayak slang bro gitu loh, ke bro-nya gitu. Dari Semarang, kebetulan kita berdua dari Semarang, kayak teman dari lama lah, dari SMA gitu. Pas aku pertama mulai nge-rap, dia juga pertama-tama mulai apaan? Ya beat gitu. Begitu lah. Terus apa ya? Akhirnya kesini kayak ke Bandung gitu kan. Terus aku bereksplorasi dengan nge-rap aku, dia bereksplorasi dengan nge-rap dia. Terus akhirnya kayak bikin beat. iya, iya, sing salah lagi dengan lagi. Aduh udah panjang lagi. Kayak udah keren gitu aja, kalau udah panjang gitu. Aku dengan nge-rapnya aku. Ulang lah. Gimana ya awalnya tadi? Ya dari Benang Merahnya sih album apa judul albumnya itu sendiri gitu. Gondes tuh kayak slang bro ke teman gitu kalau di Semarang gitu. Manggilnya Gendes gitu. Dari kata Gondes itu. Ya kebetulan kita dari Semarang gitu. Kayak berdua kayak kuliah ke Bandung gitu, kebetulan dua-duanya juga apa namanya punya interest yang sama di musik. Kayak aku bereksplorasi di rap gue, dia di beatnya dia. Beat, ya. Terus Kenapa nggak digabungin gitu? iya. Iya. Ya, cong, nggak ada. Gak bisa punya orang tinggal di Bandung. Di Bandung. Kedoknya kuliah. Ya, kedoknya kuliah. Tapi alasan sebenarnya karena emang pengen eksplorasi di musik aja sih, karena nggak tahu dari dulu apa ya, kayak dengerin kayak juga musisi-musisi di Bandung gitu kan. Kayaknya enak gitu ke mana? Sini. Ke Bandung ya. Kayak lebih biar belajar lebih banyak aja. Gitu sih. Udah. Di Semarang sih udah gitu. Dia dia punya grup dia. Iya, dulu aku punya grup namanya Swegali dari Semarang. Iya. Lumayan tuh satu EP. Masih SMA lagi. Ya, just. Kalau aku juga mulainya sih SMA gitu. SMA mulai DJ dulu tuh EDM gitu, dubstep gitu, trap gitu yang pokoknya musik dance gitu. Ya, terus kesini ya karena mikirin masuk gitu, jadi ya jadinya sekarang gitu deh. Kayak gini aku bentuknya gitu. Ya, mulai efektif kayak SMA kelas. Iya, SMA kelas 1 lah mulai. Sampai kelas 3. Sampai lulus ke Bandung, terus baru mulai reguler gitu itu kan karena solo gitu. Iya udah, terus sekarang berproses terus jadi Fictitious, biar kayak long last aja gitu namanya juga Fictitious. Keren. Awalnya bukan DJ sih, apa kayak aku tuh dulu apa namanya suka lihat video-video gitu kan di YouTube, ada pokoknya backsoundnya tuh glitch mob gitu-gitu dah, yang musik dance gitu kan. Ya aku pertamanya bikin beat dulu gitu, cuman itu EDM gitu, yang electronic dance music gitu kayak Skrillex gitu macam gitu. Iya, mulai SMA kelas 1 sampai kelas 3 gitu. Kesini juga masih sih 2 tahunan. Terus ngulik lagi hip hop gitu. Ya sampai sekarang bikin beat. Sebelumnya itu karena apa ya? Sebelumnya tuh aku pengen bikin full album gitu.
dulu kan ada Epidemi, aku bikin EP namanya Epidemi. Itu sebenarnya bagian dari Gondes itu sebenarnya bagian dari Epidemi itu kan. Cuman abis aku rilis Epidemi itu setahun abis itu kan COVID gitu kan, kayak Epidemi, nggak tahu pas itu males aja gitu kalau namanya Epidemi lagi, kayak deket-deket aja kayak pandemi bla 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 gitu kan, jadi males gitu. Terus dia lagi mau nge-remix lagu yang Sebut Saja Mawar. Iya, Sebut Saja Mawar di Epidemi itu kan. Nah jadi aku kayak lirik tuh sebenarnya udah ada gitu yang di track lain. Terus akhirnya ya udahlah bikin musiknya sekalian aja semuanya gitu. Sudah jadi Gondes. Ceritanya bersama. Iya, ceritanya mah sama Epidemi. Nyeritain apa ya? Ya kehidupan kan kita pindahan gitu. Ya. Hitungannya Transisi lah ya. Iya, transisi. Masa transisi dari kita, Semarang ke ya. Bandung. Kayak kan itu kayak beda tongkrongan juga, beda ini. Iya. Iya gitu. Kayak perasaan Perasaan kita di keadaan itu. Iya. Keadaan. Kalau yang Epidemi itu emang biar semua banyak yang denger aja gitu, jadi ya semuanya lah gitu. Tapi kalau fisik tuh penting sih menurutku, biar apa ya? Ya at least apa sih, bukti fisik gitu. Kayak beneran nih, aku adalah musisi, wah, gitu cing, ada musiknya. Iyalah, maksudnya cing, apa? Semua orang mah hari gini bisa bikin lagu gitu dari mana aja, ya nggak sih? Ngulik YouTube kayak 2 hari, sehari gitu bisa lah rekaman. Tapi kan kalau punya tulisan fisik kayak legit, gitu sih. Ada ini sih, apa namanya, plus gitu, ada plus minusnya gitu. Kalau digital mungkin kalau untuk niatnya mencari apa ya, pendengar yang lebih luas mungkin lebih tepat sasaran gitu ya. Cuman kalau masa ngomonginnya apresiasi ke musisinya langsung sih, rilisan fisik tuh, budaya bikin rilisan fisik tuh mungkin lebih diperhatikan lagi gitu loh, apa namanya, maksudnya dianuin lagi gitu budayanya gitu loh, diseringin lagi buat musisinya itu sendiri sih gitu. Aku sebelum Gondes tuh aku bikin kayak ya instrumental gitu dah, cuman rilis SoundCloud gitu. Nah, itu ada 30 instrumental plus Gondes itu. Baru itu. Oh, sorry. Sama aku baru rilis sama Zulfahmi single Tabrak Lari. Dan mau rilis lagi di sini sama Zul juga. Zulfahmi. Ya ada yang susah sih. Makanya kita apa sih namanya, satu tongkrongan gitu. Gimana sih kalau satu tongkrongan terus kayak ngobrolnya bareng terus mah kayak organik aja gitu, kayak mancing ini keren nih, tat gitu, gimana ya, gini. Terus ya nyambung aja gitu. Komunikasinya lebih lancar ya, lah. Lebih lancar. Gitu. Ntar kalau dia mau marah-marah apa gimana juga, maksudnya lebih enak gitu. Kalau sama yang agak gak kenal gitu kan agak gak enak. Terus jadinya jelek. Padahal apa? Bikin lagu mah harus berantem anjing sama produser. Cuman masalah gak enak doang. Iya. Gak bisa bikin lagu gak berantem. Maksudnya ada tukar pikirannya di situ gitu. Tukar pikirannya tapi ya gitu lah. Ya, pasti ada yang mana dia apa dominan banget gitu, di sini enggak gitu. Tapi ini tuh pengen ke benang merah yang di titik yang sama gitu. Mana yang diturunin gitu loh. Masalah porsi aja sih. Tapi biasanya kalau gitu jadinya fresh ya. Udah deh. Memilih yang banyak duitnya aja deh. Ya, tak realita.
Tapi fisik lebih keren. Iya. Vinyl apalagi lebih keren. Nah, itu bagian sih. Iya. Kalau Spotify dan lain-lain gitu nggak tahu, aku belum yakin ya. Tapi kalau dari video misalnya video klip gitu, oke sih kayaknya penting itu lah, ya kan video. Ya. Maksudnya Untuk publikasi. Iya. Kalau masalah revenue ya dari platform Fisik digital lebih banyak sih sebenarnya. Iya. Iya, Lebih jauh perbandingannya di fisik. Iya, jauh banget. Iya. Sama gimana? Kayak fansnya lebih, ya pendengarnya lebih loyal aja gitu. Nah, Tapi yang digital udah loyal sih. Gimana orang yang nikmatin aja deh, bebas lah. ya. Cinta berhibur. Gak ada, tapi ya gitu, kayak nggak tahu kalau aku pikir ke belakang. Ini aku pribadi ya. Ya kayak perjalanan hidupku sama ketertarikanku terhadap sesuatu itu akhirnya ke hip hop gitu. Kayak sebelumnya tuh ya nggak tahu, itu aku sih. Ya kayak gimana ya? Ibaratnya kayak hip hop udah kayak memberikan aku hidup gitu. Aku juga harus memberikan hidup kepada hip hop. Kalau udah. Kalau dari aku sih ini sih pas ada momen dimana apa namanya keadaanku lagi gini gitu. Tapi di keadaan yang berbeda-beda itu tuh aku pasti larinya ke situ gitu, naturalnya ke situ gitu. Entah kenapa larinya ke situ. Jadi kayak ya mau nggak mau udah dibilang suka gitu. Memang alasannya nggak bisa dibantahin, tapi emang itu alasan primernya. Ya jadi pelarian sih, bukan pelarian karena apa yang udah dialamin gitu. Pasti ke situ. Pertamanya sebenarnya kenapa bisa survive ya, karena kayak suka gitu. Jadi apapun kendalanya, makanya kita nombok lah, kita nggak dapat duit lah, maksudnya itu kebutuhan gitu, aku harus melakukan itu gitu. Kalau cara survive ya kerja lah kayak orang-orang pada umumnya. Ya realistisnya gitu. Iya. Maksudnya kita toleransi gitu. Toleransinya ya cari kerja gitu. Iya. Biar menghidupi musiknya gitu. Sebelum bisa, ya semoga aja di depannya bisa menghidupi. Iya. Musiknya udah bisa menghidupi gitu. Untuk sekarang ya caranya seperti itu dulu. Makanya belilah bro. Biar nyayur. Iya anjing. Biar nyayur. Kalau aku nih, kenapa suka kayak hip hop banget gitu? Karena kebebasannya sih. Gak tau, aku ngeliat di situ banyak banget kayak kebebasannya gitu. Dari segi apa aja, siapapun kamu, siapapun kesukaan kamu, apapun keahlian kamu gitu. Kayak 4 elemen tuh kayak bisa mencakup semuanya gitu ya sih. Kayak lu suka nulis gimana lah, nulis lirik rap gitu, misalnya suka gambar-gambar gimana lah, graffiti gitu, terus suka joget-joget gitu kan, breakdance, suka bikin musik apa, DJ, beatmaking, banyak gitu. Kayak semua orang bisa mengambil peran di Tiap elemen. ya di kulturnya gitu. Jadi apa ya, kalau di tongkrongan tuh nggak tahu ya. Kalau di tongkrongan aku sih jadi kayak nyambung semua gitu. Karena misalnya ada yang anak-anak graffiti, anak-anak Jadi guyup gitu. Iya, jadi kayak Mau bikin apa? Ayo. iya, gitu. Dan semuanya tuh kayak beneran suka dengan masing-masing gitu Masing-masingnya, ya gitu. Jadi nggak tahu, kadang suka terharu sih kalau lihat acara yang kayak heboh banget gitu, ada semuanya, breakdance, graffiti, nge-rap gitu, kayak anjing mau nangis. Gitu sih. Sorry mas, pertanyaannya diulangin. Lama banget dia, gue mencernanya. Minum air. Bentar, minum dulu. Kalau dulu lagi ya.
kenapa milih hip hop ya? Awalnya tuh malah aku dikenalin nama Faras gitu. Aku pengen bikin musik gitu, tapi waktu di SMA tuh tanya-tanya gitu kan sama temen. Terus temen ngarahinnya ke Faras gitu, Faras bikin hip hop gitu. Terus diajakin ke studionya dia on my own, syarat Mas Panjul. Mas Panjul, legend, Semarang legend. Itu aku pertama belajar sama Mas Panjul, tapi aku mintanya tuh Mas tolong ajarin IDM ke kayak beatmaker hip hop gitu. Terus di apa namanya kenalin sama temennya, ada Ega Yafi gitu, syarat Mas Ega. Aku diajarin IDM itu sama Mas Ega. Terus pada satu waktu kayak capek Mas, aku bikin IDM gitu. Terus kayak ya udah pengen bareng gitu sama Faras bikin sesuatu gitu. Ya udah hip hop gitu. Karena Faras nge-rap, ya hip hop gitu. langsung diracunin semua. Tas. Tuh, Lip, ya. api-api. Eksperimen gitu sama dia gitu. Kalau sering gabut sih waktu dulu. Kelar kuliah ngapain gitu sama. Ya, gitu. Hip hop. Attitude. Asik. Represent kamu gitu. Represent dari kamunya sendiri gitu. Menjadi diri sendiri. Diri sendiri. Berekspresi sebebas-bebasnya. Level itu kayak kolektif teman-teman gitulah yang kayak sepa apa ya? Best league in the game. Kayak teman-teman aja gitu ya. Ya, yang sharing bareng, yang kayak mengajar sesuatu yang sama lah gitu. Ada. Kebetulan yang ini aku ada album baru namanya Psychedelic. Kebetulan 80% musiknya diurus sama dia. Sebagian ya gimana ya? Anjing skip lagi. Bentar dulu itu belum dipik. Ngomongnya. Panas matahari di tengah kemarau, berantas sama siapa tidak terajau. Takutnya ntar biasa aja. Saya pengen ngomong tapi ini albumnya dia. Ada di album aku yang akan datang namanya Psychedelic, album pertama Kid Vicious. Itu kayak apa ya? 80%-nya dialah yang ngurusin semua beat, musik bla bla blanya. Aku cuma ngasih kayak ide-ide gitu sama yang nge-rapnya lah. Terus apa? Nyeritainnya kayak pokoknya kamu dengerin album itu kayak nonton film standar komedi gitulah kayak Chicken Chong, How High, apa Harold and Kumar gitu lah. Tapi dalam versi 35 menit audio. Anjay. 12 track. 11 track. 11 track. 10 track utama, 1 bonus track. Bonus semua. Ya itu satu albumnya dia gitu. Gak mungkin gak bisa gak ngapa-ngapain di hip hop sih. Tapi paling kalau nggak nge-rap jadi anak graffiti gitu cuma gini-gini deh. Gua kalau gua nggak bikin beat gitu, nggak DJ gitu, gua ngapain? Kayaknya nge-rap tuh keren. Ngerepotin. Ngerepotin. Iya, apa jadi atlet kan? Jadi atlet ya, jadi atlet. Ya aku juga mau deh. Jadi apa gitu. Ilmuwan. Keren ilmuwan. Jadi atlet ya. Kalau nggak jadi gamers streaming. Oke. Banyak sih. Banyak banget. Cie, ditodong ini biasanya kita langsung otaknya kayak SpongeBob yang nyari memori itu. Tapi apa ya? Referensi.
Ngefans. Cypress Hill gituan, DJ Max, Ya. So Assassin, terus apa? Alchemist, Rock DJ Marcianoan gitu. Premier. Rock Marciano, DJ Premier. Siapa lagi? Griselda, Benny the Butcher, Conway, West Side Gun. Mengapa berapa umpatan gua Turunan Soul Assassin kebanyakan turunan dari Soul Assassin. Keren bro, kalian harus denger dulu. Enggak. Betul tadi aku cuman bantuin Iya. di album solonya ya. Yang itu album Ya itu solonya album dia. solo. Cuma 80% apa namanya? Beatnya, musiknya dia. Ya gitu sih, psychedelic. Tapi itu rencananya fisik. Iya fisik. CD dirilis Grimlock Records secepatnya lah. Iya. Kalau yang kalau kolaborasi aku sama Zul itu bisa dilihat di Lamune Records, website-nya lamunerecords.com kalau nggak salah. Ya, itu ada artis lain dari Jakarta ya, Bab, MV dan lain-lain. Bisa langsung ke sana. Kalau aku bisa apa ya? Paling aku lah aktif Instagram dan gitu, Kid Vicious. Bisa aku update sesuatu di situ. Kid Vicious, O-nya pakai 0. Ya situ doang. Paling Spotify, paling ada regular kid gitu yang Kid Vicious belum ada lagi. Yang pertama ya psychedelic itu yang akan datang. Kalau ya itu Instagram apa? Jalanan J-nya pakai 7. Aku ada SoundCloud juga, Waves on the Beats, di Spotify juga Waves, kalian bisa dengerin. Gondes masih ada di situ. Paling itu. Rilisan terbaru aku itu kolaborasi sama Zulfahmi, judulnya Draglord. Masuk ke kompilasi Jakarta Tenggelam yang dibuat Lamune Records. Untuk infonya kalian bisa cek langsung aja ke Lamune Records. Kalau aku ada Psychedelic, album pertama Kid Vicious, kalian bisa beli di Grimlock Records. Kalau enggak, single-singlenya paling ada di YouTube. Terus update ke depannya lihat aja Instagram Kid Vicious. Itu sih.